Beranjak ke berita selanjutnya, kemacetan panjang masih saja terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ratusan truk logistik mengular hingga 10 km. Sejumlah sopir harus bertahan di dalam kabin selama berhari-hari. Penumpukan menuju Pelabuhan Ketapang akibat area parkir dermaga Bulusan sudah penuh. Truk dengan tonase di atas 35 ton diwajibkan antre lebih lama sebelum diizinkan masuk ke dermaga penyeberangan. Sementara itu, para sopir truk mengharapkan solusi nyata untuk mengatasi antrean penyeberangan. Penambahan armada menjadi harapan utama agar distribusi logistik antar pulau kembali normal dan roda ekonomi tidak tertahan di pelabuhan. Cuma maju sebentar, berhenti lagi, otomatis kan solar kita kan juga gini, memerlukan biaya juga tuh. Sedangkan dari kantor nggak ada apa-apa itu. Jadi kita ke rumah itu takutnya dimarahin sama istri, nggak dapat uang pulang gitu. Ada solusi lah biar nggak terlalu lama kemacetan seperti ini kan, gitu. Solusinya gimana? Itu makanya nggak ada solusi gimana penyelesaiannya biar cepat normal lagi gitu loh. Informasi terkini dari kejadian kemacetan panjang di Pelabuhan Banyuwangi, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Dwi Rendra di sana. Rendra, berapa lama sopir harus menunggu untuk antre menyeberang dan seperti apa kerugian mereka akibat keterlambatan penyeberangan ini? Ya, selamat malam Radi dan pemirsa di rumah. Saat ini situasi di Pelabuhan Ketapang masih terpantau ramai hingga membuat antre panjang sopir truk besar. Dan masa tunggu sopir untuk melakukan penyeberangan, khususnya untuk truk logistik dengan tonase di atas 35 ton, mencapai hingga 2 hari. Mereka harus antre di dermaga Bulusan sebelum melakukan penyeberangan. Dan sopir mengeluh karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih seperti biaya makan, minum untuk menunggu di pelabuhan. Dan tak hanya itu, sopir juga mengeluh dengan kurangnya fasilitas kamar mandi yang berada di dermaga Bulusan. Dan lebih dari itu, sopir juga mengeluh terkait BBM pengeluaran yang semakin boros. Dan untuk mengantisipasi kemacetan yang tidak begitu panjang, pihak kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas. Sedangkan pihak ASDP terus melakukan percepatan bongkar muat. Dan tak hanya itu, pihak ASDP juga menyiapkan sejumlah kapal yang diprogram untuk melakukan tiba, bongkar, dan berangkat. Itu tujuannya untuk mengangkut sejumlah truk yang masih tertahan di Pelabuhan Ketapang. Dan kemacetan ini terjadi karena ketidakseimbangan antara truk yang mengantri dengan kapal. Dan perlu diketahui saat ini ada 11 kapal yang tersedia di Pelabuhan Ketapang. Namun hanya ada 9 kapal yang beroperasi khusus untuk muatan truk dengan tonase di atas 35 ton. Dan sedangkan kendaraan mobil pribadi, bus, dan pejalan kaki masih bisa melakukan penyeberangan lintas Jawa Bali tanpa harus mengantri. Semua kendaraan itu akan masuk di dermaga MB yang berada di ASDP Pelabuhan Ketapang. Begitu. Ya. Selain rekayasa lalu lintas, tentunya yang harus diperhatikan adalah keseharian dari para supir truk ini agar tidak terlantar juga. Saya melihat tadi di visual mereka juga terkatung-katung, juga kesulitan mencari makanan begitu ya, sehingga harus menginap di dalam truk. Semoga ada solusi yang cepat untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih, Dwi Rendra melaporkan dari Pelabuhan Ketapang. Terima kasih.